Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 16 Juli 2020 bersama Pastor Junarto Timbang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Direktur Karya Kepausan Indonesia untuk Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Untuk menyiapkan hati, mendengarkan, membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, mari pertama-tama terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu selalu menjadi suluh, pelita, dan penerang dalam langkah hidup kami. Semoga melalui sabdamu yang akan kami baca dan renungkan hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, harapan, dan cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama, demi kemuliaan namamu dan demi kebaikan serta keselamatan kami umatmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, baik kita akan mendengarkan dan membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mengeluh soal kesehatan, mengeluh karena tidak bisa berjumpa dengan keluarga, mengeluh dengan situasi ekonomi, keamanan, dan berbagai macam hal yang dikeluhkan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, memang banyak hal yang membuat kita seringkali mengeluh. Kita merasa susah, kita merasa letih, kita menderita. Banyak beban yang kita pikul, terutama yang punya usaha. Mungkin ada yang usahanya bangkrut, ada usahanya yang tidak berjalan, ada gajinya yang dipotong, ada yang bahkan belum mendapat gaji hingga saat ini. Banyak sekali beban-beban yang kita alami pada saat ini. Untung selalu ada saja yang membantu kita. Dan sabda Allah hari ini menguatkan akan apa yang kita rasakan pada saat ini. Kadang-kadang ketika kita mengalami beban berat, merasa letih, lesu, mengalami penderitaan, kadang-kadang orang mencari jalan pintas untuk menghilangkan penderitaan itu, agar dia merasa tenang. Ada yang kemudian merokok, ada yang minum minuman keras, ada yang pergi jalan-jalan, berlibur, atau tindakan-tindakan yang salah yang seringkali kita lakukan. Bahkan ada yang sampai minum obat-obat terlarang. Nah, ini tentunya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah-masalah baru yang lain. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, bacaan hari ini mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan dalam situasi-situasi berat. Yesus berkata kepada kita, "Datanglah kepadaku." Ketika kita mengalami penderitaan, beban berat, merasa letih dan lesu, Tuhan selalu terbuka untuk kita. Dia akan menerima kita ketika kita datang kepadanya. Dan ketika kita datang, tidak akan diberikan semakin banyak beban. Justru Tuhan akan
memberikan kelegaan kepada kita, karena Dia adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kita akan diberikan ketenangan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam sabda hari ini. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu yang pernah dibuat oleh Anang Hermansyah, kemudian dipopulerkan lagi oleh Firsa, yang berjudul Lelakimu. Kalau saya coba banding-bandingkan, renung-renungkan, sepertinya bacaan hari ini mirip-mirip dengan syair lagu tersebut, Aku Lelakimu. Lagunya kira-kira seperti ini isinya. Maaf kalau suara saya falsi ya, saya akan coba menyanyi untuk kita sekalian. Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau, percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja, ucapku tak menghapus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Ya, singkatnya seperti itu isinya. Kalau kita bandingkan teksnya, sepertinya isinya juga mengungkapkan bagaimana Tuhan menginginkan kita agar datang kepadanya, terutama dalam situasi-situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, situasi-situasi berat, penuh penderitaan, mengalami beban berat, letih lesu, agar Allah memberikan ketenangan jiwa kepada kita, memberikan kelegaan kepada kita. Kita tidak usah datang kepada tempat-tempat lain, ke sarana-sarana atau minuman-minuman, bahkan rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Yang diharapkan Tuhan adalah kita datang kepadanya. Dia akan selalu mendengarkan kita. Mungkin kita penuh dengan beban berat, tetapi Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tetap ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menantikan kita, mendambakan kita agar kita selalu bersatu dengannya. Mari kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Berdoa, entah doa pribadi, entah doa bersama, mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita pun untuk membangun relasi komunikasi yang baik dengan Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan jiwa bagi kita, agar kita pun bisa menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadapi masa-masa pandemi ini, masa-masa penuh dengan beban berat. Mungkin ada yang merasa letih lesu, selalu mengeluh, galau, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Mari kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kini mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa dalam Insani berikutnya. Terima kasih buat saudara-saudariku dan para sahabat Insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Junarto Timbang. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Junarto. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam segala aktivitas dan pelayanannya. Amin.